Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kendalikan kemarahan supaya jangan berdosa. Setiap orang bisa dipicu untuk menjadi marah, tetapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dapat mengendalikan dirinya dan juga dapat mengendalikan kemarahannya. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah." Jadi Yakobus mengajar saudara kepada jemaat untuk lebih cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Saudara, kenapa? Sebab amarah manusia sama sekali tidak ada manfaatnya karena tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Enggak mengerjakan kebenaran. Amsal 29 ayat 22 berkata, si pemarah menimbulkan pertengkaran. Dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Jadi saudara, Amsal ini semakin menegaskan kepada kita bahwa amarah manusia itu tidak bermanfaat sama sekali. Karena bila kita menjadi seorang pemarah, kita akan hanya menimbulkan pertengkaran, saudara, menimbulkan banyak pelanggaran dan tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tidak, saudaraku. Amsal 15 ayat 18 berkata, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Janganlah kita menjadi seorang pemarah yang hanya akan membangkitkan pertengkaran, saudara, di rumah, di gereja, di masyarakat, saudara, dalam persahabatan, dalam pergaulan, siapapun, baik hamba-hamba Tuhan, jemaat, siapapun, jangan saudara menjadi pemarah, tetapi jadilah orang sabar, karena orang yang sabar memadamkan perbantahan. Nah saudara, pada saat ini saya ingin membagikan 4 kebenaran apa yang membuat seseorang itu bisa menjadi marah. Dan ini harus kita hindari, ini harus kita jauhi saudaraku. Karena amarah menimbulkan pertengkaran, pelanggaran, bahkan pembunuhan dan tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Kebenaran yang pertama saudara, seseorang menjadi marah disebabkan oleh panas hati dan iri hati. Contohnya saudara, Kejadian 4 ayat 5 sampai 8 saudaraku, dikatakan oleh firman Tuhan tentang Kain dan Habel. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Allah. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram, saudara. Firman Tuhan berkata kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apa mukamu itu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Kata firman Tuhan, jika engkau berbuat baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Harus dikuasai itu dosa dan juga kemarahan. Kata Kain kepada Habel, saudara, malahannya adiknya, "Mari kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba saudara, Kain memukul Habel, saudara, memukul Habel. Adiknya itu lalu membunuh adiknya. Saudaraku, karena masalah persembahan, saudara, yang tidak diindahkan Allah, pasti persembahan Kain kurang bagus, saudara, kurang berkenan. Dia menjadi marah kepada adiknya yang persembahannya diterima oleh Tuhan. Saudaraku, ada dengki, ada iri, saudaraku. Hati Kain menjadi sangat panas dan adiknya dibunuh. Dosa kemarahan Kain membara, saudaraku, karena panas hati, iri hati. Akhirnya dia membunuh dan adiknya sendiri dibunuh dengan kejam dan sadis. Ini nggak boleh terjadi dalam hidup kita. Tinggalkan panas hati dan iri hati. Dan yang kedua saudaraku, seseorang menjadi marah disebabkan karena dendam. Ini juga dalam kitab Kejadian, saudara, dengan Esau dan Yakub. Kejadian 27 ayat 42 sampai 45 ketika diberitahu perkataan Esau anak sulungnya itu kepada Ribka, saudara, yaitu mamanya, maka disuruhnyalah
memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam dan membunuh engkau. Jadi sekarang anakku, dengarlah perkataanku, kata mamanya, bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudara-saudaraku di Haran, dan tinggallah kepadanya beberapa waktu lamanya sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa apa yang telah aku perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Mengapa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga, kata Ribka, saudaraku. Esau menaruh dendam kepada Yakub, saudaraku, karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya, yaitu Ishak, kepadanya. Esau begitu marah, dendam, saudara. Dan dia ingin membunuh Yakub. Saudaraku, hati-hati ya dengan dendam. Dan yang ketiga, saudara, seorang menjadi marah disebabkan oleh benci dan dengki. Ini hampir-hampir sama, saudaraku, ya. 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 9, saudara. Ini bicara tentang Saul. Dan perempuan yang menari-nari itu berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dan dengan sangat, dan berkata itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Dan akhirnya jabatan raja itu jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud, saudara. Jadi kemarahan Saul kepada Daud timbul karena dengki. Daud dipuji-puji, saudara, lebih berlaksa-laksa. Oh, Saul beribu-ribu orang yang menyanyi, yang memujinya, saudaraku. Dia dengki, saudara, marah, benci, saudaraku. Dan berkali-kali ingin membunuh Daud. Dan yang keempat, saudaraku, seorang menjadi marah disebabkan karena sakit hati atau tersinggung. Hati-hati, jangan tersinggung, saudaraku. 2 Tawarin 16 ayat 7 ayat 9 sampai 10 berkata, pada waktu itu datanglah Hanani, ini hamba Tuhan, saudaraku, pelihat itu kepada Asa. Asa ini raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena kau bersandar kepada raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, kata Hanani hamba Tuhan ini, saudara, oleh karena itu terluputlah tentara raja Aram dari tanganmu, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi dan melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada dia. Dalam hal ini engkau telah berbuat bodoh, katanya. Jadi nabi itu atau hamba Tuhan ini berkata kepada Raja Asa, kamu berbuat bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Saudara, kata-kata itu membuat sakit hati Asa, raja Yehuda, sehingga ia memasukkan saudaraku Hanani ini ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkataan itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Nah, saudara, Raja Asa, raja Yehuda, begitu marah kepada Hanani, hamba Tuhan yang menegur dia, saudara, yang berkata, engkau tidak menyembah Allah atau tidak sungguh-sungguh kepada Allah, saudara, bersandar kepada Allah. Dibilang bodoh oleh Hanani, dia tersinggung, sakit hati. Begitu marahnya, saudara, sampai Asa memasukkan Hanani hamba Tuhan ini ke penjara dan menganiaya juga beberapa orang. Jadi saudara, hati-hati dengan kemarahan. Kita harus mengendalikannya, kita harus serahkan kepada Tuhan. Biarlah buah roh penguasaan diri itu menguasai kita, memenuhi kita, sehingga kita dapat menguasai diri dari kemarahan. Ingat, jangan jadi orang pemarah. Jadi inilah yang bisa, saudaraku, seringkali membuat orang menjadi marah. Yaitu orang menjadi marah yang pertama karena panas hati dan iri hati, yang kedua karena dendam, yang ketiga karena benci dan dengki, dan yang keempat karena sakit hati atau tersinggung. Jadi kalau tersinggung, saudara, cepat selesaikan. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20, hai saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jangan jadi orang pemarah, saudara. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, berikan kepada kami Tuhan kepenuhan daripada Roh Kudus supaya kami dapat menguasai diri dari kemarahan. Kami serahkan Tuhan dan ampuni dosa-dosa kami kalau seringkali kami marah, seringkali kami mudah tersinggung, dendam, iri hati, dengki. Ampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, saudara, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.